Hai sobat investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armos. Nah, hari ini gue ingin membahas salah satu saham yang favorit buat investor pemula. Dan sebenarnya nggak hanya investor pemula, tetapi investor yang sudah lama pun juga tertarik, yaitu saham Bank Mandiri. Nah, kenapa Bank Mandiri ini disukai oleh banyak investor? Apa alasannya? Dan apa yang membuat orang menarik terhadap saham ini? Buat teman-teman semua yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Nah, dalam berinvestasi saham itu, kita harus mengetahui alasan kenapa kita memilih saham tersebut. Nah, jadi ketika kamu diomongin sama teman kamu, beli saham BCA, bagus nih. Nah, kalau lu ada orang yang ngomong kayak gitu, lu mesti hati-hati. Tanyain dulu, sekalipun saham tersebut bagus, kalau lu nggak tahu alasannya, jangan. Syukur kalau dia ngasih tahu bagus ya. Kalau dia kasih tahu bohong, mati lo. Nani? Ya kan? Mati duit lo habis lo, gitu. Nyangkut lah, lebih jatuhnya kayak gitu. Oke, jadi kamu harus tahu dulu alasannya apa. Nah, yang pertama ya, kenapa ini menjadi favorit investor pemula? Ya. Satu, kinerja masa lalunya itu bagus. Kita bisa lihat 1 tahun, 5 tahun itu dia kurvanya naik. Nah, kamu coba buka di aplikasi kamu, Ajaib, Stockbit, apalagi tuh, Pindah, Samrakyat. Oke, jadi lo coba buka aja masing-masing. Nah, kalau lo udah buka misalnya di Ajaib, kinerja masa lalunya gimana nih? Atau gambarnya gimana nih kurvanya? Oh, dia naik nih dalam setahun. Artinya apa? Artinya dia bagus sebenarnya secara kinerja masa lalu. Dan ini yang membuat investor pemula tertarik untuk mulai invest di sini. Itu yang pertama. Kedua, yang menarik itu adalah dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah salah satu faktor penting ketika kita ingin berinvestasi di saham. Bayangkan ya, kalau kamu ngelihat laporan keuangannya, kok kurang ya? Enggak nih, nggak jadi invest. Tutup, pulang. Nggak jadi. Oke, itu kalau jelek. Kalau bagus, ya kan, otomatis enggak dong, ya. Lu sekali ngelihat langsung tertarik. Keren, bagus nih. Nah, ini adalah salah satu yang bagus. Mau dibilang yang bagus banget? Enggak. Kenapa? Gue akan sebutin alasannya. Sebenarnya dia bagus karena kalau dari return on asset, return on equity, terus juga dari EBT, ya, dari OPM, nah itu bagus loh, ya. Nah, maksudnya seperti apa sih? Return on asset, return on equity, dari earning before taxes itu bagus, ya. Artinya kalau misalkan dari return on assetnya dia bagus, ya berarti dia dalam pengelolaan asetnya cukup efisien. Kalau misalkan ROE-nya dia bagus, artinya dia dalam pengelolaan modalnya dia cukup baik nih. Ya, dalam arti tidak yang over budget, tidak yang bermasalah, makanya dia positif. Ya. Cuman kurang sempurnanya itu dikarenakan di kuartal 3 sempat terjadi penurunan sedikit saja pada return on asset dan return on equity berdasarkan data sekarang. Jadi, gue melihat ada sedikit penurunan. Nah, ini kenapa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kalau misalkan return on asset-nya dia turun, itu ada 2 sebab penyebabnya. Satu, bisa jadi karena memang dari asetnya itu bertambah, sehingga kalau dibandingkan dengan penghasilannya tersebut, ya pastinya akan lebih dominan asetnya, makanya dia akan berkurang hasilnya. Tetapi kalau misalkan dari segi penghasilan yang berkurang, nah tentu itu juga bisa ngaruh tuh terhadap ROA tersebut atau return on asset tersebut. Nah, itu jadi ada 2 kemungkinan. Begitu pula dengan return on asset. Bisa jadi karena permodalannya itu ditambah, sehingga kalau dibandingkan dengan yang dihasilkan itu nggak akan compare gitu. Nah, itu jadi itu ada 2 faktornya. Ini karena apa nih? Ya, karena asetnya kebanyakan atau penghasilannya kurang. Ternyata setelah gue investigasi, di earning before taxes-nya atau di EBT-nya, penghasilan dia sebelum pajak perusahaan ini, dia bertambah guys. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Artinya apa? Bukan masalahnya dari penghasilannya dia atau yang didapat dari perusahaan, tapi lebih dari aset yang dia punya. Dia punya aset lebih banyak sedikit dibandingkan kuartal 2. Sehingga menyebabkan dari return on assetnya tersebut menjadi berkurang. Begitu pula dengan return on equity, mungkin dari segi permodalan dia bertambah, ya.
Tetapi ya itu membuat jadinya ROE-nya turun karena nggak sebanding dengan yang dihasilkan misalkan, atau sebanding tapi nggak sebanding sebikin meningkat gitu dibandingkan kuartal sebelumnya. Oke, sampai situ dulu. Kalau belum paham, coba ulangi lagi pelan-pelan. Makanya tugas gue tuh sebenarnya susah ya guys ya, karena gue harus bisa menyampaikan segala sesuatu yang menarik ya, yang bisa kamu mengerti dan juga lebih fun. Nah, tuh. Oke, itu dari segi teknisnya ya. Kalau dari debt to equity ratio dan current ratio itu jarang gue lihat ya untuk perbankan ya. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan lain itu biasanya gue lihat ya. Tetapi dari 3 fakta itu udah kelihatan jelas tuh ya. Itu bahwa perusahaan ini memang bagus, cuman ada penurunan di kuartal 3 aja. Oke, udah jelas. Ya, itu laporan keuangan menjadi alasan kedua. Yang ketiga, alasannya itu adalah dividen. Jadi dividen yang diberi oleh perusahaan ini itu besar ya, itu sekitar 300-an atau beberapa ratus perak gitu per lembar saham. Jadi otomatis ini memotivasi investor pemula ataupun investor yang udah ada untuk invest di sini. Jadi faktornya itu guys ya, dividen menjadi ngaruh. Ya, oke. Oke. Dividen itu fakta yang ketiga. Yang keempat itu karena Bank Mandiri ini sudah banyak dikenal orang, terus juga cabangnya sudah banyak. Kalau udah banyak dikenal orang, cabangnya juga sudah ada di mana-mana. Itu menyebabkan orang jadi lebih percaya terhadap ya perbankan ini gitu. Gimana sih kayak lu punya usaha, outlet lu udah banyak banget. Ya tingkat kepercayaan masyarakat tuh udah gede banget. Terus juga tingkat kekuatannya itu bisa jadi lebih gede banget gitu. Jadi itu awareness itu menjadi fakta keempat juga. Kenapa orang suka? Karena emang gue tahu bukan bisnis yang gak gue kenal gitu. Gue sehari-hari juga mungkin pakai Bank Mandiri atau apa kan seperti itu. Itu jadi faktor keempat. Dan yang mesti kamu ketahui lagi, fakta soal perbankan ataupun industri finansial itu adalah industri yang kuat. Dan dia biasanya penopang untuk indeks harga saham gabungan IHSG. Jadi kalau misalkan financial dia turun, biasanya akan ngaruh ke semua turun. Kenapa? Ya, karena misalkan kamu lihat di saat pandemi kemarin, ya berdasarkan pengalaman gue pribadi, itu pandemi orang-orang pada nge-cutting gaji untuk di industri finansial itu tidak di-cutting gajinya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang beda kan? Artinya apa? Bahwa mereka sebenarnya kuat ya secara fundamental ya. Nah sekarang minusnya apa? Jangan plus doang, minus juga kamu harus pelajari. Oke? Nah minusnya. So, minusnya itu satu, ya saham itu pasti turun, gitu. Dalam arti, ya lu mau sebagus apapun, pasti dia akan ada waktu untuk turun. Dan lu harus mengerti itu. Jadi jangan lu menganggap investasi itu selalu naik. Ingat, pasti ada penurunan, ya. Dan lu harus sudah terbiasa terhadap hal tersebut. Turun, biasa bos, ya. Nah itu, jadi lu harus bisa terbiasa dengan penurunan, ya. Mau saham bagus itu pasti bisa turun. Nah cuman turunnya itu sebabnya karena apa? Entah karena misalkan ada pemberitaan yang jelek atau memang jelek banget ya. Kalau jelek banget, nah itu lo bisa nyambut saham lo kalau lo mau. Tapi kalau misalkan pemberitaannya tentang sesuatu yang sepele dan bisa diselesaikan, mendingan jangan gitu. Karena memang selalu begitu, perusahaan-perusahaan bagus pun pasti akan ada gosip gitu. Ya contoh kayak lo aja deh gitu, sesempurna lo ya bergaul sama orang, berbuat baik sama orang, ada aja kan pendapat jelek orang, sama dengan saham guys. Oke, dan yang terakhir itu kamu bisa resikonya jadi saham tidur. Jadi sebenarnya general sih resiko buat saham, dimana ya saham itu bisa tidur. Kalau misalkan ternyata dia naik meroket dan dia jatuh banget ya, itu bisa banget. Saham-saham yang bagus juga pernah terjadi seperti itu. Contohnya seperti saham Bumi, itu pernah terjadi seperti itu. Nah kalau udah jadi saham tidur, kita nggak tahu kapan bangkitnya. Oleh karena itu kita bisanya mencegah. Oke, sekarang kamu udah paham nih plus dan minusnya juga dari investasi saham, terutama saham Bank Mandiri ini. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi saham Bank Mandiri ataupun yang lain, ya kamu bisa pakai kode referral gue di Ajaib. Nah, kamu bisa juga nanti kamu bisa dapat bonus saham gratis. Tetapi kalau kamu misalkan mau di aplikasi lain, ya nggak apa-apa. Tugas gue di sini hanya untuk mengedukasi saja. Dan apabila kamu merasa video ini menarik untuk kamu share, kamu coba share aja di sosial media kamu, Instagram, Facebook, Twitter, apalagi TikTok. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.